Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat terkait pada masa pandemi, jadi kita bertatap muka secara virtual. Nah, baik, untuk mengawali kegiatan atau pembelajaran pada siang hari ini, saya akan melakukan presensi. Yang pertama, Pak Endi. Ya, Pak Guru. Ada Pak Jeffrey. Hadir, Bapak. Pak Abdul Qadir. Hadir, Bapak. Pak Beni. Siap, hadir, Pak. Pak Anang. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Dari 12, alhamdulillah lengkap semuanya. Terkait di masa pandemi, kita ketemu daring, jadi mohon kepada anak-anak semua bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Berikutnya di siang hari ini, materi yang kita pelajari adalah lompat jauh. Nah, di mana lompat jauh ini pasti anak-anak sudah istilahnya kenal semua dari SD, SMP, bahkan di SMA. Nah, sekarang yang ingin sedikit saya tanyakan kepada anak-anak sekalian, yang pertama, sebutkan tahapan-tahapan dalam lompat jauh. Mungkin ada yang tahu anak-anak? Monggo. Silakan. Saya, Pak. Siap. Awalan, Ya. terus menumpu, terus melayang di udara, terakhir mendarat, Pak. Oke. Mungkin ada yang lain? Selain apa yang disampaikan Pak Anang, dari jawaban tahapan-tahapan tentang lompat jauh? Follow through, Pak. Gerakan lanjutan, gerakan lanjutan. Ya, istilahnya menambah dari jawaban Pak Anang. Nah, secara teknik dasar untuk tahapan lompat jauh itu memang ada 4. Yang pertama adalah awalan, tolakan atau tumpu tadi yang disebutkan. Berikutnya melayang atau sikap badan di udara dan mendarat. Ada lagi mungkin ada tambahan dari Pak Andri tadi gerak lanjutan. Nah, berikutnya yang kedua, sekarang lebih agak detail lagi, apa sih perbedaan melompat sama meloncat? Beda C-nya di tengah sama M-nya aja. Mungkin anak-anak ada yang bisa? Pada tumpuan kakinya, Pak. Pada tumpuan kakinya. Gimana? Tumpuan kakinya gimana, Pak? Kalau lompat 1 kaki, kalau loncat 2 kaki, Pak. Oke. Mungkin ada lagi yang lain, jawaban yang lain. Saya, Pak. Ye. Kalau melompat itu jauh, kalau meloncat itu pendek. Ya, lompat itu jauh, kalau loncat itu pendek. Mungkin ada lagi, satu lagi. Beda Mungkin hurufnya, Pak. Pak. Nah, beda hurufnya C dan M ya. Siap. Secara logika, perbedaan lompat dan loncat itu, kalau lompat arahnya adalah horizontal, kalau loncat adalah vertikal. Nah, jadi kalau semisal lompat, kenapa lompat jauh? Karena horizontal, jaraknya yang diukur jaraknya jauh. Kalau semisal loncat itu vertikal. Ya, jadi semisal melakukan smash berarti loncat, seperti itu. Baik, pada pertemuan kali ini yang akan kami paparkan adalah materi lompat jauh, di mana tujuan ataupun indikator nanti yang Bapak harapkan adalah yang pertama, anak-anak bisa mengidentifikasi
yang kedua bisa menentukan awalan sehingga mendapatkan awalan dan tolakan sehingga mendapatkan hasil yang optimal, dan yang ketiga bisa mempraktekkan dengan peraturan yang sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya Bapak akan membagi menjadi 6 kelompok. Kami bagi sendiri atau anak-anak? Bapak aja Bagi ya? sendiri saja, Pak. Bagi sendiri, Pak. Siap, Sendiri, Pak. sendiri. Saya nggak mau, Pak, sama dia, Pak. Oke, baik. Silakan dibagi sendiri untuk kelompoknya. Masing-masing kelompok, ini ada 6 kelompok masing-masing karena jumlahnya 36. Jadi nanti masing-masing kelompok isinya 6 orang. Ya, silakan. Baik, sudah ketemu kelompok 1. Koordinatornya Andy, kelompok 2 Agus, kelompok 3 Benny, kelompok 4 Jeffrey, kelompok 6 Anang. Ya, jadi itu ketua kelompok yang nanti akan mempermudah proses pembelajaran dan ketercapaian indikator yang nanti kami harapkan. Baik, berikutnya Bapak akan share screen terkait dengan LKPD. Nah, sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap. Di mana langkah-langkah dalam pembelajaran lompat jauh, gaya jongkok terutamanya, itu ada 4 langkah tadi yang disebutkan di depan tadi. Yang pertama adalah awalan, ini nomor 1. Berikutnya adalah take off atau tolakan atau tumpu. Yang ketiga flight atau melayang. Yang keempat landing atau mendarat. Nah, nanti Bapak akan share video terkait pembelajaran lompat jauh. Saya masuk ke LK dulu. Berikutnya yang kedua, identifikasi gambar masing-masing tahapan dalam melakukan lompat. Jadi nanti anak-anak mengidentifikasi. Yang pertama awalannya, kedua tolakan, yang ketiga melayang, dan yang keempat mendarat. Nah, berikutnya diskusikan dengan kelompok tentang penjelasan masing-masing. Jadi nanti secara dengan bahasa kalian silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti tentunya di akhir nanti ada presentasi dan juga nanti akan membuat project. Ya. Berikutnya, nah ini tugas penugasan. Yang pertama, diskusikan dengan kelompok hal apa saja yang menjadi problem. Nah, ketika nanti kalian mempraktekkan atau melakukan eksperimen di lompat jauh, apa sih problem yang terjadi? Ya, oleh karena itu Bapak membagi kelompok biar nanti problem ini bisa dikalkulasikan banyak dan akhirnya nanti mungkin mengerucut pada satu problem ataupun 2. Nah, yang kedua, simulasikan dengan dan praktekkan semua tahapan lompat jauh dalam kelompok kalian dengan menggunakan alat yang dimodifikasi atau sederhana. Nah, nanti tugas dari kelompok itu melakukan lompat jauh tapi dengan modifikasi. Ya, jadi dengan modifikasi ataupun yang disediakan. Mungkin yang pertama terkait dengan medianya nanti dilakukan bersama kelompok kalian. Medianya mungkin beda. Kalau ada bak mungkin pakai rumput, mungkin pakai matras. Kalian boleh pinjam matras sekolah. Ya. Jadi bukan pada peraturan yang sebenarnya dulu. Nanti yang kalian lakukan itu. Nah, dari sini nanti dibuat video. Video nanti pembelajaran atau eksperimen itu lah nanti dikumpulkan dan juga nanti akan kalian presentasikan dari situ. Nah, itu terkait dengan LK. Izin saya stop share di bahan ajar ataupun materi yang akan Bapak sampaikan. Ya.
Pak, izin ke belakang. J. Nah, jadi yang pertama nanti yang diidentifikasi dari awalan, ya dari awalan terkait dengan lompat jauh itu dilakukan 4 panjang awalan atau tracknya 30 sampai 50 meter. Yang kedua menggunakan start berdiri. Yang ketiga melakukan lari percepatan secara gradual atau sedikit demi sedikit. Yang keempat frekuensi langkah panjang. Yang kelima bersiap merubah kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Ya, jadi nanti tahapan-tahapannya saya paparkan dulu terkait dengan teoritisnya. Habis itu nanti kita nanti di lapangan akan praktek karena di sini daring, kita fokus ke konsep dulu. Berikutnya ada tolakan, ya nanti untuk video saya share ke link grup kelas saja nanti. Tolakan pada lompat jauh ada 3 tahapan. Yang pertama tahap peletakan dari kaki tumpu, ya, terus amortisasi dan tahap pelurusan. Ini yang paling utama. Ya, jadi di mana tahap tolakan ini dibagi menjadi 3. Dijelaskan yang pertama tahap peletakan, mendarat dengan cepat pada seluruh telapak kaki dan kaki tumpu hampir diluruskan sepenuhnya. Yang kedua, kaki harus digerakkan ke arah bawah dalam gerakan cepat seperti gerakan mencakar. Nah, ini Pak kok nggak terlihat kakinya? Istilahnya jari-jarinya mencakar, ya karena bersepatu. Ya, jadi tapi di dalam istilahnya bungkus atau sepatu tersebut gerakan kaki ini ada unsur mencakarnya. Yang ketiga dari tahap peletakan menghindari gerakan menahan, ya karena di lompat jauh tolakan ini merubah dari horizontal ke vertikal untuk mendapatkan lompatan yang bagus. Berikutnya amortisasi, kaki tumpu harus sedikit ditekuk. Kaki ayun akan bergerak melewati. Nah, ini tentunya kaki yang terkuat digunakan untuk menumpu dan kaki ayun pasti akan melewati. Ini merubah ke gerakan vertikal nantinya. Yang ketiga, tubuh bagian atas dipertahankan tegak dan pandangan mata harus lurus. Ya, diorientasikan ke depan. Yang berikutnya pelurusan. Yang pertama meluruskan lutut dan sendi mata kaki dari kaki tumpu. Yang kedua gerakan ke atas dari lengan dan mengangkat bahu harus di bawah sampai berhenti mendadak, ada blockingnya. Yang ketiga memindahkan momentum dari lengan dan bahu kanan tubuh akan menahan tingginya lompatan. Dan yang keempat, pada saat si pelompat lepas dari balok tumpu, paha kaki ayun harus dalam posisi horizontal. Tungkai bawah harus menggantung vertikal dan tetap bergerak. Nah, berikutnya ke tahap yang ketiga adalah melayang. Nah, melayang ini yang membedakan jenis ataupun katakanlah karakteristik ini lompat jauh gaya jongkok ataupun gaya menggantung atau berjalan di udara adalah saat melayang. Ya, jadi di sini unsur pembeda dari 3 gaya tersebut. Nah, berikutnya terkait mendarat itu dipastikan menggunakan kedua kaki untuk mendarat. Di mana untuk yang pertama menghindari cedera, yang kedua tangan dalam posisi lurus ke depan dan bahan dicondongkan ke depan melewati titik berat. Nah, jadi biar istilahnya nanti ketika dihitung hasil lompatan, ketika fokus pada hasil lompatan, maka ini tidak merugikan si pelompat. Ya, tidak. Jadi kalau jatuh ke belakang, otomatis nanti mengurangi hasil lompatan. Nah, karena indikatornya tadi yang Bapak sampaikan adalah mempraktekkan dengan peraturan yang sebenarnya, maka kami suguhkan aturan resmi dalam lompat jauh.
ini peraturan dibedakan menjadi 3, diklasifikasikan menjadi 3, ya, 4 dan diskualifikasi. Yang pertama adalah aturan perlombaan. Nah, di sini intinya kalau 8, istilahnya 8 orang, kalau lebih dari 8 orang, maka setiap peserta diperbolehkan melompat 3 kali secara bergiliran. Nah, kalau kurang dari 8, maka melompat 6 kali. Itu aja nanti yang kita pakai patokan di lapangan. Akan tetapi, Bapak nanti harus menyesuaikan waktu. Cukup enggak? Kira-kira seperti itu. Dan yang berikutnya, yang terpenting di aturan lapangan, ini standar nasional, gambarnya seperti ini, ya. Jadi istilahnya kalau untuk lompat jauh, gaya jongkok itu jarak bak tolak dengan bak mendarat itu 1 meter. Ya, jadi khusus yang merah ini untuk lompat jangkit, kita tidak bahas di sini. Nah, sekarang ke aturannya. Yang pertama, pengukuran seluruh lompatan adalah dari sisi bekas pendaratan, paling dekat dengan balok tumpu. Jadi ketika seorang pelompat ini dinyatakan sah, maka pengukuran ini bak tolak dengan jejak terakhir dari pelompat. Ya, jadi itu aja yang terpenting. Nah, juri pengukur berjumlah 2 orang adalah satu-satunya yang berhak mengukur hasil lompatan. Lompatan yang dinyatakan sah yang akan diukur oleh juri pengukuran. Nah, ini itu aja yang hal yang terpenting. Berikutnya aturan. Nah, ini yang diskualifikasi. Nah, jadi ini anak-anak harus paham. Yang pertama, peserta akan dikenakan diskualifikasi apabila 1 peserta belum melompat juga setelah dipanggil 3 menit. Ya, ini aturan resmi. Tumpuan tolakan memakai 2 kaki. Nah, pendaratan dilakukan di luar bak lompat. Ya, jadi ini nanti juga istilahnya bahan ajar ini saya share juga ke anak-anak. Tapi Bapak memaparkan unsur yang terpenting aja. Nah, ini terkait dengan tahapan pembelajaran lompat jauh. Diharapkan yang ada 2 hal, ya ini ada permainan nanti di lapangan kita ada games, mungkin kita pakai hitam hijau ataukah yang lain, di mana game ini tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi ya di sini. Kita pilih gamenya, kekuatan menolak, aksi reaksi ini hitam hijau. Berikutnya ke tahapan teknik dasar. Jadi ketika nanti ada 6 kelompok yang sudah kita bagi, ini yang nanti kita laksanakan di lapangan adalah 6 kelompok ini kita bagi seperti sirkuit training. Ya, yang pertama adalah latihan pos 1, ya, masing-masing koordinatornya nanti melakukan pliometrik. Di mana latihan pliometrik adalah jenis olahraga yang mengharuskan untuk melompat dan bergerak aktif. Ini pos kedua lari sprint, pos 3 tolakan tanpa awalan, yang pos keempat sikap tubuh melayang dan mendarat. Ya, ini juga ada link video YouTube nanti akan saya share juga ke grup kelas karena ini masih bermasalah. Yang kelima, melakukan lompatan dengan menggunakan 3-5 langkah. Yang keenam, melakukan gerakan kompleks dengan menggunakan media dimodifikasi dengan matras. Sebelum nanti ketika tes pengukuran akan dilakukan di dalam bak lompat yang sepenuhnya. Masing-masing pos menggunakan metode dari kesemua 6 pos yang sudah Bapak bentuk, nanti akan menggunakan sistem drilling, di mana masing-masing pos menyelesaikan 1 set dengan repetisi 3 kali. Ya, tenaga pendidik memberikan instruksi saat mulai masing-masing. Nah, kira-kira seperti itu grand design nanti yang akan dilaksanakan di lapangan. Karena ini daring, jadi anak-anak fokus pada LK,
tugas-tugas di LK. Nanti ketika ada semisal pertanyaan bisa sharing ke Bapak. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk kegiatan pembelajaran ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak? Nah, kalau nggak ada, sebagai resume hari ini kami paparkan untuk refleksi yang pertama, identifikasi dari gerak lompat jauh itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah awalan, tolakan, sikap atau melayang, dan keempat, mohon maaf, mendarat. Nah, berikutnya nanti kita akan ketemu di lapangan, ya, kita akan pecahkan kendala-kendala yang sudah kalian inventarisir di lapangan nanti. Baik, itu yang bisa kami ataupun saya paparkan di pembelajaran daring ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Berdoa, silakan. Selesai. Terima kasih. Mohon izin, itu yang bisa kami sampaikan.